Shalom, selamat malam jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini yaitu Rabu tanggal 15 Juli 2020 kita akan mengadakan ibadah keluarga, dan perlu diketahui sebagai pelayan firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Nestor Mananohas. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 164 bait pertama, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita serahkan ibadah kita pada malam ini ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mau serahkan ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya dari awal, pertengahan sampai selesai hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Berkati kami sekalian yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Amin. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara-saudara, kita akan menaikkan Mazmur pujian berbalasan berdasarkan Mazmur pasal 74 ayat 18 sampai dengan 23. Mazmur pasal 74 ayat 18 sampai dengan 23. Firman Tuhan menyatakan, "Ingatlah ini, musuh mencelah ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda.
Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus makin keras. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara Mazmur pujian, dan kita responi dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan mari kita persiapkan bahan firman Tuhan yang melayani ibadah keluarga kita pada saat ini. Dari pertama Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan ini, kita bersama-sama memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan suara-Mu lewat firman yang akan kami baca saat ini. Bersama-sama kami datang merendahkan hati kami, memohon tuntunan pertolongan kuasa-Mu Tuhan dalam pembacaan dan pemberitaan sabda-Mu ini. Kami sungguh percaya dalam terang tuntunan Roh-Mu kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dari kami sekalian anak-anak-Mu ini melalui bacaan dan pemberitaan sabda-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kami undang berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pertama Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Firman Tuhan menyatakan tentang persembahan berhala.
Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Selamat kembali berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga di GPIB Jemaat Shalom Balikpapan. Saudara-saudara, malam ini firman Tuhan yang melayani persekutuan ibadah kita dari pertama Korintus pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Dan seperti yang kita saksikan di dalam perikop bacaan kita, bahwa ini berbicara tentang persembahan berhala.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Rasul Paulus menulis surat pertama Korintus ini, bisa dikatakan bahwa kota Korintus merupakan kota yang sudah sangat maju, merupakan kota yang sangat ramai, dan juga menjadi sebuah kota perdagangan. Kota ini, saudara-saudara, dibangun oleh Julius Caesar sekitar tahun 49 Masehi. Dan di kota ini, saudara-saudara, Rasul Paulus tinggal sekitar 18 bulan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang dihadapi di tengah jemaat yang disorot Paulus dalam bagian ini adalah tentang makanan atau daging yang dipersembahkan kepada berhala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ada banyak warga jemaat dengan background sebagai orang-orang yang dulunya memang menyembah banyak dewa, banyak dewi, dan membuat patung-patung sebagai pusat penyembahan mereka. Nah, saudara-saudara, dalam proses penyembahan itu memang ada banyak persembahan yang berbentuk daging hewan. Dan memang itu disediakan di sekitar kuil penyembahan. Nah, ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka bertanya tentang persoalan itu. Bagaimana status orang yang makan makanan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam ayatnya yang keempat, Rasul Paulus memberikan jawaban yang sangat jelas tentang persoalan yang dihadapi saat itu. Paulus mengatakan dalam ayat 4 ini, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah yang esa. Oleh karena sesungguhnya berhala-berhala itu tidak ada, maka Paulus memperbolehkan orang Kristen untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang memang tidak ada itu. Paulus memberikan penjelasan dari tempat, dan ini menjadi sebuah doktrin atau dogma kekristenan yang hanya mengakui bahwa hanya ada satu Allah. Hanya ada istilah paham monoteis. Dalam realita kehidupan pada waktu itu, Paulus sadar dan juga paham begitu ada banyak Allah-Allah dan ada banyak Tuhan yang menjadi pusat penyembahan. Dan itu faktanya. Tetapi saudara-saudara, bagi Rasul Paulus jelas bahwa hanya ada satu Tuhan yang dikenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah dan Tuhan dalam banyak keyakinan pada saat itu bagi Paulus merupakan cara kekafiran yang memuja Tuhan mereka dalam wujud patung-patung yang sebenarnya bagi Paulus itu sesuatu yang mati. Dalam iman Kristen, patung-patung dan berhala itu adalah sebuah wujud dari materi biasa. Itu bukan Tuhan Allah dan bukan Tuhan yang sesungguhnya. Itulah alasan saudara, Paulus dengan tegas dan berani mengatakan bahwa berhala itu tidak ada. Yang ada dan nyata adalah Allah yang daripadanya bersumber atau berasal segala sesuatu. Dan karena ada Allah yang hidup ini, maka kita bisa hidup. Itu yang Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja
yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ditegaskan lebih jelas lagi ketika Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Paulus memberikan penjelasan tambahan untuk memberikan penegasan akan polemik hal makanan berhala di atas itu. Bagi Paulus di sini saudara sangat jelas bahwa tidak ada hubungan makanan dengan iman seseorang. Sekali lagi saudara, tidak ada hubungan makanan dengan iman seseorang. Sehingga saudara-saudara, Paulus meminta dalam ayat ini supaya polemik ini harus segera diakhiri, dan itu sudah selesai. Kita juga bisa membandingkan saudara dalam pertama Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-13, Paulus menulis kalimat yang berkata, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi jelas saudara, makanan tidak memiliki relasi apa-apa dengan iman seseorang. Namun di sini saudara, Paulus mengatakan bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Jangan juga karena faktor makanan sehingga dikatakan pada ayat ke-9 itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di dalam ayatnya yang selanjutnya kita membaca dalam ayat ke-10, makan di dalam kuil berhala. Mungkin ada beberapa orang-orang Kristen di Korintus yang mungkin pernah diundang untuk menghadiri atau mengikuti sebuah perayaan dalam kuil-kuil setempat. Dan di sana mereka disajikan dalam perayaan tersebut makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Paulus mengingatkan di sini bahwa memakan makanan tersebut tidak salah dan tidak berarti bahwa mereka menjadi percaya kepada berhala itu. Akan tetapi jika seseorang yang lemah suara hati nuraninya melihat mereka hadir dan memakan makanan itu, tentu itu bisa menjadi sebuah batu sandungan. Untuk itu, saudara-saudara, bagi orang percaya perlu hati-hati supaya tidak menjadikan sesuatu menjadi sebuah kesalahpahaman dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan pada 3 ayat terakhir, ayat 11 sampai dengan 13, Paulus memberikan penegasan lagi di sini untuk dipahami bahwa ada orang yang belum memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas terhadap hal-hal yang bersangkut paut dengan makanan berhala itu. Untuk itu saudara-saudara, Paulus meminta supaya seluruh perilaku orang Kristen menyangkut juga tindakannya tidak menjadikan sesuatu yang kontroversi dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka sebaiknya Paulus katakan contohnya dirinya sendiri, kalau memang apa yang saya makan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka saya tidak akan konsumsi hal itu. Kalau itu menjadi berkat bagi orang lain, tidak ada salahnya juga menikmati makanan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita belajar bahwa yang membuat
sesuatu yang kita nikmati, apakah itu berhubungan dengan makanan, selama kita imani itu sebagai sebuah berkat Allah dan disyukuri, maka makanan tersebut akan menjadi berkat. Sekalipun mungkin bagi orang lain, makanan tersebut dalam tanda kutip dikategorikan sebagai sesuatu yang haram. Kita boleh belajar di sini bahwa makanan tidak ada korelasi dengan iman. Yang membuat kehidupan kita bisa menjadi batu sandungan adalah tindakan dan perbuatan kita. Itu jauh lebih menjadi titik fokus Paulus dibandingkan bicara tentang sesuatu yang sifatnya jasmani. Jadi kalau makanan itu merupakan anugerah dan pemberian Tuhan, disyukuri dengan keyakinan yang kuat, maka dia akan menjadi berkat. Paulus juga ingatkan supaya jangan sampai karena faktor makanan ini, hubungan satu dengan yang lainnya justru menjadi tidak harmonis. Lebih baik kita yang sudah memiliki pengetahuan yang benar, ya tidak usah menikmati makanan itu di hadapan orang lain. Konsumsi saja sendiri, tidak perlu dipertontonkan di hadapan orang yang hal itu bisa menjadi batu sandungan atau menjadi sesuatu yang tidak bisa menjadi berkat. Hal yang paling utama di sini adalah bagaimana setiap tindakan kita, perbuatan kita bisa menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan orang lain. Bagaimana kita bisa mensyukuri setiap anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita boleh percaya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 8 itu, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi kalau kita tidak makan, dan juga kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi kita akan rugi ketika hubungan dengan orang lain menjadi tidak enak hanya karena faktor makanan. Kita akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar apabila lewat apa yang kita nikmati itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara-saudara, kita boleh hadir sebagai pembawa berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun,
Saudara-saudara, mari kita bersehati di dalam permohonan syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, sumber kehidupan dan sumber segala berkat, kami kembali datang mempersembahkan syukur kami ketika Tuhan masih memberikan kami anugerah kesempatan yang sangat indah. Bersama-sama dengan keluarga pada malam ini kami boleh bersekutu, beribadah, memuliakan Engkau. Kami diberkati lewat firman-Mu supaya jangan karena faktor makanan menjadi batu sandungan bagi sesama. Kami hendak diingatkan bahwa makanan tidak ada sangkut pautnya dengan iman seseorang. Makanan merupakan anugerah Allah, pemberian Tuhan. Ketika itu kami syukuri, kami imani sebagai anugerah Allah yang terbaik, maka pasti lewat makanan tersebut kehidupan kami sungguh diberkati dan akan menjadi berkat. Kami juga diingatkan supaya jangan karena faktor makanan, maka relasi kami dengan setiap orang di sekitar kami menjadi tidak harmonis. Bapa di sorga, biarlah berkat dari sabda-Mu ini selalu memberikan kami motivasi untuk membuat relasi kami dengan semua orang menjadi relasi yang penuh dengan kasih. Kami saling mengasihi, bahkan juga boleh menjadikan setiap titipan berkat dalam hidup kami menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami semua. Mari Engkau melawat keluarga kami juga dengan berkat-berkat-Mu. Lindungi kami Tuhan dalam segala hal. Beri kami kesehatan. Lawatlah dengan rezeki-Mu. Dan kami percaya Engkau sangat mengasihi kami umat-Mu. Dan memberikan kami tanggung jawab untuk menjadi alat berkat di tengah dunia ini. Bapa di sorga, saat ini kami mendoakan persekutuan gereja kami. Di tengah masa pandemi ini kami tetap giat mengambil bagian dalam persekutuan ibadah, sekalipun hal tersebut tercipta di tengah keluarga kami masing-masing. Kami tetap hidup bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup, yang juga menganugerahkan kami berkat kehidupan dengan segala berkat yang ada pada kami. Bapa di surga, kami juga berdoa supaya segala pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu boleh menjadi berkat buat seluruh warga jemaat, bahkan menjadi pujian, hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Kami terus pertaruhkan Tuhan segala kehidupan kami ke depan hanya dalam naungan kasih setia-Mu. Berkati kami Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam hidup bersama, dalam keluarga. Dan biarlah kami boleh terus memuliakan Engkau lewat segala keberadaan hidup kami tiap-tiap saat. Bapa di surga, kami juga doakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan kesehatan. Mari Tuhan yang penuh kasih melawat dan memberikan anugerah serta berkat kesembuhan buat mereka. Mari Tuhan berkati kehidupan di tengah bangsa dan negara kami. Karuniakan hikmat, akal budi, bijaksana bagi seluruh aparatur bangsa kami. Sehingga dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Biarlah mereka selalu bergantung kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dengan demikian setiap kebijakan boleh jadi berkat buat seluruh lapisan warga bangsa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja, yang seringkali harus terpisah dengan keluarga. Tuhan lindungilah mereka, Tuhan berkati mereka, dan kami percaya iman mereka juga terus dikuatkan, dan Tuhan juga pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini juga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami semua boleh
menikmati kebesaran cinta kasih-Mu di hari yang baru pada hari esok, dan kami boleh kembali beraktivitas dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kami untuk berkarya. Bapa di sorga, mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang berdoa, menaikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama dan yang keempat, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah kuati Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat silakan berdiri, kita akan berdoa doa persembahan. Kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Bapa di sorga, oleh karena kasih dan karunia serta berkat-berkat yang senantiasa boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga,
sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu. Saat ini kami boleh memberikan persembahan, walaupun tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami, namun kami tetap percaya dan kami yakin persembahan ini boleh berguna dan boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat GPB Shalom Balikpapan. Inilah doa syukur kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah selalu menaungi keluarga kita, dan mari kita lakukan firman Allah yang sudah kita dengarkan hari ini. Menutup ibadah kita, saudara-saudara, kita memuji Tuhan, kita bakti 69, bait 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami sangat bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah keluarga malam ini. Kiranya ibadah kami malam ini menjadi berkat buat kami sekeluarga, bahkan bagi orang lain, dan menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami semua selalu terpelihara
dan kami terus dinaungi oleh berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, akan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, dari sekarang terus sampai selama-lamanya.